Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, selamat hari Minggu. Salam damai dan sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita selalu mengucapkan syukur, karena dalam keadaan apapun, kita tetap dalam penyertaan dan uluran tangan kasih Tuhan. Hari ini, tanggal 21 Februari tahun 2021, GKJ Gandaria akan melenggarakan peribadatan Minggu Prapaskah pertama dengan tema Peganglah Janjinya. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Elizabeth serta kantoria Ibu Esti dan pemusik Mbak Ajeng dan pujian kelompok Cikal. Mari bersama-sama menghayati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah keluarga masing-masing. Liturgi pembukaan, umat menyanyikan NKB 39 ayat 1 sampai dengan 2, Dikau Allah kusembah. Umat kami persilahkan untuk berdiri. Dikau Allah kusembah pada pagi yang cerah. Syukurku kepadamu atas setiap kurnia. Kau telah menjagaku pada malam yang gelap. Pada hari ini pun bimbing langkahku terhentak. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Umat dipersilakan untuk duduk. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Di minggu ini merupakan masa bagi kita untuk mengingat setiap janji Tuhan yang memelihara kehidupan dan menyelamatkan kita. Namun seringkali kita yang melupakan janji tersebut. Saat ini saya akan mematikan lilin sebagai tanda bela rasa kita atas penderitaan Kristus sampai pada kematiannya di atas kayu salib akibat dosa-dosa kita.
Lilin yang telah dipadamkan menandai persiapan diri kita menjalani masa prapaskah. Merespon anugerah Allah dengan pertobatan, berupa sikap hidup yang merawat kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 128, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Panjang tinggi dalam tak terberi, melampaui akal kita yang fana. Dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami senantiasa berseri. Litani Mazmur, kita akan baca Mazmur 25 ayat 1 sampai 10 secara bergantian, akan kami mulai. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda, Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan, Tuhan itu baik dan benar. sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Umat menyanyikan PKJ 165 bait yang pertama, janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Maha Pengasih,
Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang terus mengalir di tengah kehidupan kami. Pemeliharaan yang masih kami rasakan sampai detik ini, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan. Sebagai rasa syukur kami ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Firman yang menjadi pelita bagi kaki kami untuk menjalani kehidupan. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami, agar setiap kami semakin diteguhkan di dalam iman, dan setiap kami semakin dibentuk untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpinlah hamba-Mu yang juga akan menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah setiap kami dapat sama-sama berproses menjalani kehidupan yang lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap untuk menyambut firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini didasarkan dari Kejadian 9 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Kejadian 9 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam sehat bagi kita sekalian. Tidak terasa ya Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dan tentunya kita masih sama melangsungkan peribadahan secara online.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, meskipun kita melakukan peribadahan secara online, tetapi biarlah kita tetap memiliki semangat di dalam persekutuan ya Bapak Ibu. Dan terlebih lagi pada pagi hari ini firman Tuhan yang menyapa kita sungguh sangat luar biasa. Ketika tadi Bapak Ibu mengikuti pembacaan menurut kitab Kejadian 9 ayat yang ke-8 sampai 17, tentu kita disuguhkan satu gambaran besar yang luar biasa. Bagaimana Allah yang memberikan janjinya kepada Nuh dan kepada seluruh makhluk di bumi. Dan tentu kita sebagai orang percaya akan dengan mudah merasakan, wah, kami bersyukur bahwa Tuhan memelihara kehidupan dan wah, puji Tuhan sekali bahwa ternyata Tuhan yang lebih dahulu memberikan janjinya, memprakarsai wujud kasih-Nya kepada manusia. Tetapi sejenak Bapak Ibu, ketika tadi Bapak Ibu membaca ayat ini, apakah Bapak Ibu merasa ada suatu yang salah dari janji Tuhan? Mengapa saya bertanya demikian Bapak Ibu dan saudara-saudari? Beberapa waktu yang lalu kita baru saja mendengar pemberitaan di berbagai daerah di Indonesia yang mengalami banjir, mengalami bencana alam. Dan tentu kita akan sejenak berpikir, di mana janji Tuhan? Padahal baru saja kita baca, Tuhan menyatakan janjinya bahwa Ia tidak akan memulihkan, menghancurkan. Kalau misalnya di sini kita menemukan di ayat yang ke-12, Tuhan tidak akan melenyapkan kembali makhluk yang hidup. Dan Dia memberi janjinya melalui busur yang ditaruh di awan. Yang seringkali kita menganggap bahwa itu sebagai pelangi, seperti itu ya, janji Tuhan. Tapi mengapa sampai detik ini kita masih menemukan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bencana, kemudian banjir? Kira-kira apakah janji Tuhan itu tergenapi Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, tentu kita akan segera meresponnya, yaitu manusianya Mbak. Kita akan dengan mudah merasa, wah ya manusia sih berdosa sehingga janjinya Tuhan tak tergenapi. Mungkin kita berpikir seperti itu. Atau mungkin kita merasa, ya Tuhan tetap memberi janjinya, hanya kitanya kadang yang susah untuk menepati, untuk bagaimana menghargai, merespon janji Tuhan dengan sikap hidup yang tepat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tentu ketika kita sama-sama saat ini merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 9 ayat 8-17, kita sama-sama diajak untuk melihat bahwa janji Tuhan itu kekal. Kalau misalnya dinyatakan di sini di dalam bacaan Alkitab kita, bagaimana Tuhan yang busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ini merupakan satu gambaran bahwa Tuhan berjanjinya nggak hanya kepada Nuh, tapi kepada segala makhluk di bumi. Kekal dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya memang di dalam situasi kita, seringkali kita melihat manusia yang susah untuk merespon janji Tuhan tersebut dengan sikap hidup yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan. Dan saya berpikir juga, ya mungkin kita akan merasa, wah berarti
kejadian-kejadian bencana, banjir dan sebagainya, ya memang manusianya yang salah. Manusianya ditegur Tuhan, atau mungkin kita akan dengan mudah menyalahkan satu dengan yang lain. Ya pemerintah, ya mungkin kita menyalahkan Tuhan. Memang ada kenyataan di tengah dunia ini yang menunjukkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang menghancurkan, peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, yang membawa duka bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana, yang sedang berjuang untuk hidup. Tetapi ketika kita menghayati janji Tuhan yang dinyatakan kepada Nuh, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Meskipun kenyataan dunia di sini seringkali menunjukkan peristiwa-peristiwa yang menghancurkan, tetapi pemulihan dari Tuhan tidak pernah berakhir. Sifatnya kekal. Meskipun mungkin kesannya di awal merasa, wah semuanya mau dihancurkan. Tetapi cara Tuhan memulihkan tidak pernah berakhir. Ketika kita sama-sama menghayati kisah Nuh, bagaimana di pasal-pasal berikutnya kita ditunjukkan manusia yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kemudian Tuhan menghadirkan air bah dan hanya keluarga Nuh beserta makhluk-makhluk hidup yang masuk ke dalam bahtera yang selamat, merupakan satu gambaran bahwa di tengah situasi yang sulit sekalipun, di tengah situasi yang penuh dengan tindak kejahatan sekalipun, Tuhan akan memulihkan. Itulah janji yang Tuhan nyatakan. Justru malah ketika kita diajak untuk menyadari poin bahwa Tuhan akan memulihkan, kita diajak untuk mengintrospeksi diri. Bagaimana respon sikap hidup kita ketika menyadari bahwa janji Tuhan yang kekal akan memulihkan segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apapun kondisi kita saat ini, yang mungkin sedang berjuang untuk hidup, yang sedang berjuang untuk bagaimana bisa merasakan karya pemulihan Tuhan, kita disapa akan bagaimana Tuhan yang terus mengingat janjinya. Tuhan menyatakan di dalam bacaan Alkitab kita, ketika Tuhan melihat tanda busur di awan ini, Tuhan akan memulihkan. Ketika ada satu peristiwa yang sulit, ada peristiwa yang mendukakan, Tuhan terus menyatakan bahwa akan memulihkan, akan menjaga dan memelihara kehidupan. Ketika berbicara janji, Tuhan gak hanya menyatakan saja aku berjanji, tetapi Tuhan meminta respon kita terhadap janji tersebut. Apakah kita masih memegang teguh janji yang Tuhan berikan dengan satu sikap yang mau bersama-sama berkarya memulihkan negeri, atau justru kita melepaskan janji Tuhan itu? Kalau misalnya berbicara tentang janji Tuhan yang memelihara dan memulihkan kehidupan, saya teringat dengan lagu di dalam pelengkap Kidung Jemaat 285
Kalau misalnya di sini saya menyatakan bait-baitnya, bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Nyahlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh. Di dalam lagu tersebut dan permenungan kita, di dalam bacaan kita pada hari ini, satu ajakan dari Tuhan yang menyapa kita di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang mungkin kita merasa mana janji Tuhan atau mempertanyakan karya-karya Tuhan. Tuhan hanya meminta kita pegang janjinya. Pegang janjinya dengan mengingat busur yang di awan telah diletakkan oleh Tuhan. Atau mungkin kita kadang masih bertanya, gimana Tuhan caranya aku bisa melihat janjimu? Hidup aja susah, mau makan susah. Apalagi kita membayangkan kondisi saudara-saudara kita yang kemarin baru mengalami banjir, tentu akan mempertanyakan janji Tuhan. Kapan ini pulih? Atau mungkin pandemi? Mana janji Tuhan? Kita mempertanyakan demikian. Tetapi Tuhan hanya meminta kita pegang janjinya. Lihat karya-karya yang Tuhan sudah nyatakan. Tuhan meminta kita untuk melihat tanda yang Tuhan berikan, busur tersebut. Kalau misalnya kita menganggap itu pelangi, ada pelangi sehabis hujan. Di setiap gelapnya, mendungnya, ada pelangi yang terus menyatakan karya-karya Tuhan. Ketika hidup kita mungkin merasa, mana janji Tuhan? Kita masih mempertanyakan, lihat di sekitar kita. Orang-orang yang mungkin merasa hidupnya, wah saya merasakan janji Tuhan. Dan kadangkala mungkin kita melihat di dalam diri kita, saya enggak merasakan janji Tuhan. Janji Tuhan hanya dinyatakan di A, di B, di C. Justru malah ketika orang-orang di sekitar kita merasakan karya-karya yang luar biasa, itu merupakan tanda busur bagi kita. Busur di awan tidak hanya sebatas di simbol pelangi yang kita nanti-nanti, tapi kehidupan orang-orang di sekitar kita itu merupakan busur bagi kita menghayati, ya Tuhan pegang janjinya. Tuhan menyatakan karyanya bagi orang-orang di sekitar. Dan tentu Tuhan pun juga akan menyatakan janjinya kepada saya. Pegang janjinya di tengah badai hidup sekalipun. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menghayati sambil menyanyikan lagu pelengkap Kidung Jemaat 285. Janji Tuhanmu pegang teguh.
saat ini bagi kita sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk sapaan firman-Mu yang terus meneguhkan kami akan karya pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur di tengah situasi yang terjadi di bangsa kami, Engkau tetap terus menjaga dan memberikan kesehatan kepada kami. Di tengah pandemi COVID-19, Tuhan terus memelihara para pemimpin negeri kami dengan kesehatan dan juga hikmat. Kami memohon kepadamu ya Bapa, kiranya Roh Kudus mengurapi para pemimpin negeri kami di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, di dalam memulihkan perekonomian negara kami, dan juga di dalam mensejahterakan kehidupan rakyat. Ya Bapa, kami juga terus mengingat karya Tuhan yang senantiasa hadir, memberkati seluruh umat-Mu dimanapun berada. Kami bersatu hati mendoakan gereja-Mu, GKJ Gandaria, dan juga Pepantan Cawang. Biarlah di dalam karya pelayanan Tuhan yang terus memimpin kami, agar segala karya pelayanan yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi masyarakat. Kami juga berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kami yang saat ini berjuang untuk pulih dari sakit penyakit, atau saudara-saudari kami yang berjuang untuk pulih dari COVID-19 ini ya Bapa. Kiranya Tuhan hadir, menjamah dan memulihkan, sehingga saudara-saudari kami dapat tetap terus merasakan kesehatan dan pemulihan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para tenaga medis dan orang-orang yang terus berjuang di garda depan di dalam memulihkan negeri kami dari pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkati segala upaya yang dilakukan agar negara kami dapat pulih dari pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu yang berjuang untuk hidup. Berkatilah di dalam pekerjaan, di dalam setiap usaha jerih lelah yang terus diperjuangkan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memelihara kehidupan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudari kami yang merindukan kehidupan yang lebih baik di tengah keluarga,
Kiranya Tuhan berkati dengan damai sejahtera. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap kami yang merindukan keturunan, merindukan pasangan hidup, merindukan studi yang lebih baik atau pekerjaan yang lebih baik. Kiranya Tuhan berkati segala proses yang harus ditempuh, dan biarlah ketekunan dan keberserahan tetap ada, karena kami yakin Tuhan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Ya Bapak, kami berdoa untuk setiap harapan pribadi lepas pribadi. Baik kami yang studi, kiranya berikanlah kami semangat belajar dan juga hikmat di dalam menyelesaikan setiap tugas-tugas dan tanggung jawab. Baik kami yang bekerja, biarlah roh takut akan Tuhan tetap ada di dalam hati kami, sehingga segala karya yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Yonif Mekanis 201 Jaya Yuda. Berkatilah komandan beserta jajarannya di dalam berkarya mengabdi kepada negeri ini. Berkati setiap kerjasama yang terus terjalin dengan gerejamu, biarlah kami dapat bersama-sama saling mendukung dan dapat menjadi berkat di tengah kehidupan masyarakat. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa. Kami memohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Liturgi syukur, firman yang mendasari persembahan adalah 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang demikian bunyinya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Pengumpulan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 291 bait 1 dan 5. Mari bersyukur semua, serta doa persembahan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kami hari lepas hari bagi keluarga besar GKJ Gandaria semuanya. Pada kesempatan ini, kami mengumpulkan persembahan dan mengatur persembahan, baik persembahan bulanan, persembahan mingguan, perpuluhan, dan persembahan syukur yang lainnya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan memakainya untuk pelayan-pelayan baik untuk internal maupun eksternal kehidupan gereja kami, sehingga kerajaan-Mu semakin bertambah luas di bumi ini. Tuhan berkati dan mampukan bagi tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga lebih bijaksana dalam mengelolanya. Tuhan ajari kami untuk belajar mengaturkan persembahan yang sejati, yaitu seluruh hidup dan kehidupan kami. Kiranya Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu beralasan nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi.
Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Peganglah selalu janji Tuhan dan arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, Jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oh,